Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah senantiasa melindungi, meridhoi, serta memberkahi hidup kita. Amin ya robbal alamin. Nah, sahabat, sharing kali ini kita akan membahas pasal 3 dari kitab Ta'limut Ta'lim, yaitu tentang memilih ilmu, guru, teman, dan serta ketabahan ataupun ketekunan di dalam menuntut ilmu. Nah, dalam memilih ilmu, maka sebaiknya pelajar ataupun penuntut ilmu memilih ilmu yang lebih baik daripada ilmu yang lain. Ini dari dalam sudut pandang agama ya. Yang dibutuhkan dalam urusan pengamalan agama dan yang dibutuhkan di masa-masa mendatang. Dalam artian, ilmu ini tidak hanya bisa dipelajari ataupun diamalkan pada saat ini, tetapi juga bisa dipelajari dan juga diamalkan di masa depan. Jadi ilmu yang kita pelajari ini tidaklah usang dikarenakan waktu, dikarenakan zaman, ataupun karena kondisi-kondisi yang terus berubah. Nah, maka sebaiknya pelajar ataupun penuntut ilmu memilih ilmu ini, memilih ilmu yang lebih baik dari ilmu yang lain. Dan hendaklah pelajar itu memprioritaskan ataupun memfokuskan dalam mempelajari ilmu tauhid dan mengenal ataupun makrifat kepada Allah dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, jadi sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain, lebih baik seorang murid ataupun seorang pelajar itu mempelajari dulu ataupun memprioritaskan diri dulu untuk mempelajari ilmu tauhid ataupun ilmu makrifat tentang eh, pengenalan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita. Karena keimanan yang taklid ataupun yang disebut taklid itu beriman yang hanya mengikuti pendapat orang lain tanpa berdasarkan dalil-dalil yang sahih, meskipun keimanannya itu sah di mata kita, tetapi ia tetap berdosa karena tidak berusaha untuk mencari dalil-dalil. Nah, jadi ketika seseorang itu beriman kepada Allah, namun secara taklid itu yaitu mengikuti seseorang, mengikuti pendapat orang lain tanpa kita ingin mencari tahu dalil yang sahih tentang keyakinan kita, maka keyakinan kita itu dianggap sah, ataupun keyakinan seseorang, keimanan seseorang itu dianggap sah, tetap dianggap sah di mata kita. Namun ia tetap berdosa dikarenakannya tidak berusaha untuk mencari dalil tentang keimanannya. Nah, maka diwajibkan bagi seorang pelajar itu mempelajari ilmu tauhid secara benar, mempelajari makrifat kepada Allah secara benar sesuai dengan dalil-dalil yang sahih yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Juga bagi seorang pelajar di dalam menuntut ilmu itu sebaiknya menghindari perdebatan. Kenapa? Karena perdebatan itu dapat menjauhkan pelajar dalam memahami ilmu fikih ataupun ilmu-ilmu yang lain ya. Menyia-nyiakan umur, mengeraskan hati, dan juga dapat menimbulkan permusuhan. Dan sebagian dari tanda-tanda kiamat ya. Jadi perdebatan itu bisa menimbulkan permusuhan, bisa menjauhkan kita dari memahami ilmu-ilmu yang kita pelajari, terutama ilmu fikih. Dan juga perdebatan itu dapat menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur kita ya. Karena berdebat itu adalah sesuatu yang sia-sia. Perdebatan juga dapat menjadikannya terputusnya ilmu, khususnya ilmu fikih. Hal ini juga dapat menimbulkan ketidakberkahan di dalam berilmu. Maka
bagi para pelajar ataupun penuntut ilmu dianjurkan untuk menghindari perdebatan apapun itu, meskipun kita berada dalam posisi yang benar, meskipun kita mengetahui lebih benar dalam pengetahuan keilmuan kita, maka hindarilah perdebatan. Adapun di dalam memilih guru, nah sekarang masuk ke dalam memilih guru. Tadi kita memilih ilmu, yaitu ilmu yang kita pilih itu harus lebih baik dari ilmu-ilmu yang lain. Eh, dan juga diprioritaskan, kita itu lebih memprioritaskan untuk mempelajari ilmu tauhid terlebih dahulu. Adapun di dalam memilih guru, sebaiknya seorang pelajar itu ataupun seorang yang menuntut ilmu itu memilih orang yang lebih alim daripadanya dari segi keilmuannya ya, yang lebih alim, kemudian yang lebih waro, yaitu orang yang ataupun guru ini senantiasa menjaga diri dari keharaman dan juga lebih tua. Jadi guru yang kita pilih itu tidak hanya orang dewasa atau dari kita ataupun yang lebih tua dari si pelajar, tetapi juga guru yang dipilih oleh pelajar itu lebih alim dan terutama lebih warok, yaitu guru ini senantiasa menjaga diri dari keharaman. Sang pelajar juga perlu bermusyawarah dalam segala hal, karena sesungguhnya Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bermusyawarah dalam segala hal. Padahal tak seorang pun lebih cerdas dari beliau. Sekalipun demikian, beliau tetap Allah perintahkan untuk bermusyawarah. Nah, maka beliau pun senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam segala urusan, dalam urusan apapun. Bahkan untuk urusan kebutuhan rumah. Jadi, tidak hanya memilih guru yang baik, memilih guru yang alim, memilih guru yang waro, memilih guru yang lebih dewasa ataupun lebih tua dari si diri pelajar, tetapi juga pelajar juga dianjurkan untuk senantiasa bermusyawarah dalam memilih ini ya. Dalam segala hal, sebetulnya di dalam segala hal si pelajar itu dianjurkan untuk senantiasa bermusyawarah. Hal ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau senantiasa bermusyawarah di dalam segala hal, bahkan di dalam urusan kebutuhan rumah pun beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Sayyidina Ali pernah berkata, tidak akan mengalami kehancuran seseorang yang telah bermusyawarah. Nah, ada juga sebuah pendapat bahwa seseorang itu ataupun orang itu dibagi menjadi 3 bagian ataupun menjadi 3 jenis. 3 jenis orang. Yang pertama itu orang yang sempurna, yang kedua yaitu yang disebut setengah orang, dan yang ketiga itu bukan orang. Jadi ada pendapat yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa disebut orang ataupun dikategorikan di dalam 3 jenis, yaitu orang yang sempurna, setengah orang, dan bukan orang. Apa itu orang yang sempurna? Orang yang sempurna adalah orang yang mempunyai pendapat yang benar dan mau bermusyawarah. Nah, itu disebut orang yang sempurna. Sedangkan setengah orang adalah orang yang mempunyai pendapat yang benar tetapi tidak mau bermusyawarah. Atau sebaliknya, orang yang mau bermusyawarah tetapi tidak mempunyai pendapat yang benar. Nah, itu disebut setengah orang. Lalu, apa yang disebut bukan orang? Nah, yang disebut bukan orang itu adalah orang yang tidak mempunyai pendapat yang benar dan tidak mau bermusyawarah. Nah, ini disebut bukan orang. Lalu apa? Kita tidak tahu ya. Nah, ini pendapat dari sebagian ulama. Ja'far As-Siddiq pernah berkata kepada Sufyan As-Tsauri, bermusyawarahlah
tentang masalahmu dengan orang yang takut kepada Allah. Nah, Ja'far As-Siddiq pernah menyarankan kepada Sufyan As-Tsauri bahwa musyawarahkanlah masalahmu dengan orang yang takut kepada Allah ataupun orang yang bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu akan senantiasa memberikan solusi-solusi yang lebih mengedepankan untuk ataupun melihat dengan sudut pandang keimanannya kepada Allah. Maka solusi yang dihadirkan itu insya Allah bermanfaat baginya ataupun bagi yang punya masalah itu bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Masuk ke dalam ketabahan ya, di dalam menuntut ilmu. Nah, kesabaran dan ketabahan itu merupakan unsur yang penting di dalam segala hal, terutama di dalam menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan di dalam syair, setiap orang bercita-cita agar dapat mencapai derajat yang luhur, derajat yang tinggi. Ya, setiap orang itu bercita-cita untuk mempunyai derajat yang tinggi. Tetapi sedikit sekali orang yang dapat bertahan dalam mencapainya. Maka kesabaran serta ketabahan itu penting ketika kita mempunyai cita-cita yang luhur, ketika kita mempunyai cita-cita yang tinggi. Begitupun di dalam menuntut ilmu, kesabaran dan ketabahan itu amatlah penting agar senantiasa tercapai ilmu yang kita pelajari, agar senantiasa terkuasai ilmu yang kita pelajari, yang pelajar pelajari, yang penuntut ilmu pelajari. Ada juga ungkapan yang menyebutkan bahwa keberanian adalah kesabaran yang sesaat. Nah, itu ungkapannya. Maka sebaiknya penuntut ilmu itu tetap tabah dan sabar pada seorang guru dan satu kitab, sehingga tidak meninggalkannya agar dapat berhasil dan sempurna. Jadi sebelum berhasil dan sempurna, maka sebaiknya penuntut ilmu itu bersabar serta tabah di dalam satu guru dan satu kitab. Tidak beralih dari satu bidang ilmu kepada bidang ilmu yang lain sebelum benar-benar memahami dengan yakin ataupun menguasai sampai ahli ya. Jadi sebelum dia menguasai satu kitab itu sampai ahli, sampai menguasai dengan yakin, sampai menguasai dengan benar seluruhnya, seluruh kitab ataupun seluruh ilmu itu, maka sebaiknya seorang pelajar itu tidak meninggalkan gurunya dan tidak beralih dari ilmu itu kepada ilmu yang lain. Karena jika tidak diindahkan hal yang demikian, maka itu sama saja dengan membuang-buang waktu, membuang-buang umur ya, merepotkan hati, sehingga dengan beralih-alihnya ilmu, dengan beralih-alihnya guru, hanya kelelahan yang didapat, hanya capeknya saja yang didapat, bukan hasilnya. Kemudian dapat menyia-nyiakan waktu dan menyakiti sang guru. Nah, menyakiti sang guru ini dapat menimbulkan ketidakberkahan ilmu, ketidakberkahan di dalam mencari ilmu, bahkan ketidakberkahan ilmu itu di dalam kehidupan sehari-hari ketika kita mengamalkannya. Maka hindarilah meninggalkan guru, atau beralih-alih satu ilmu dari satu ilmu kepada ilmu yang lain sebelum kita menguasai ilmu itu, sebelum kita menguasai kitab yang kita pelajari itu. Penuntut ilmu juga sebaiknya tetap bersabar dalam mengendalikan apa yang diingini. Dalam artian
penuntut ilmu seharusnya bisa mengendalikan hawa nafsunya agar tetap bersabar dan menghadapi berbagai cobaan dan dalam menghadapi berbagai cobaan dan musibah. Jadi tidak terburu nafsu, terbawa emosi. Kenapa pelajar tidak bisa menguasai? Maka jangan terlalu terbawa emosi sehingga menimbulkan keputusasaan di dalam menuntut ilmu. Nah, maka sebaiknya pelajar menghindari untuk menuruti apa yang diingini ataupun menuruti semua apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Seperti sebuah ungkapan, gedung-gedung yang menyimpan cita-cita luhur itu di atas timbunan cobaan dan bencana. Nah, di dalam mencari ilmu atau menuntut ilmu, bahkan di dalam bercita-cita yang tinggi, yang luhur, itu pasti akan berhadapan dengan berbagai macam cobaan, akan berhadapan dengan berbagai macam ujian. Kenapa? Karena dengan berbagai macam cobaan ini, dengan berbagai macam ujian ini, kita ataupun penuntut ilmu akan senantiasa diuji sehingga ia tetap terus bertumbuh, berkembang. Karena tidak ada cita-cita yang luhur, tidak ada cita-cita yang tinggi yang di dalamnya tidak ada cobaan dan ujian. Maka setiap cita-cita yang luhur itu mempunyai berbagai macam cobaan dan ujian. Seperti yang diungkapkan tadi, bahwa cita-cita yang luhur itu tersimpan ataupun tertimbun di atas cobaan dan ujian. Dalam sebuah syair, sahabat Ali berkata, "Ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara, yaitu kecerdasan, minat yang besar terhadap ilmu, kesabaran, bekal yang cukup, petunjuk guru ataupun bimbingan guru, dan waktu yang lama." Nah, jadi menurut Sayyidina Ali ataupun sahabat Ali karamallahu wajhah radhiyallahu an, bahwa seseorang itu tidak akan memperoleh ilmu apabila ia tidak mengindahkan 6 perkara ini, yaitu kesabaran, minat yang besar terhadap ilmu, kemudian kecerdasan, bekal yang cukup, bimbingan guru yang baik dan benar, dan juga waktu yang lama. Nah, kebanyakan pelajar itu tidak tahan ataupun tidak sabar, tidak tabah dengan waktu yang lama di dalam mempelajari ilmu. Maka penting bagi seorang pelajar ataupun penuntut ilmu itu bersabar, tabah di dalam menuntut ilmu karena waktunya yang lama. Masuk ke dalam memilih teman. Adapun di dalam memilih teman, maka pilihlah seorang yang rajin, waro, yaitu memelihara diri dari keharaman. Jadi bukan hanya gurunya saja yang waro, tetapi pilihlah teman yang waro, yaitu yang memelihara dari keharaman, bertabiat baik dan benar, dan saling pengertian. Dan jauhilah teman yang malas, yang suka nganggur, banyak bicara, suka ngobrol, perusak, dan tukang fitnah. Jadi kondisi dan karakter dari seorang teman ini juga dapat mempengaruhi ataupun dapat berpengaruh di dalam kegiatan belajar dan mengajar bagi seorang penuntut ilmu. Maka berhati-hatilah dalam memilih teman. Jadi kesimpulannya adalah
Ketika seseorang pelajar menuntut ilmu, maka pilihlah ilmu yang bisa bermanfaat tidak hanya untuk saat ini, tapi juga untuk di masa depan. Dan juga tidak hanya bisa dipelajari di saat ini, tapi juga dipelajari di masa depan. Jadi ilmu ini tidak usang. Meskipun berubah zaman, meskipun berubah waktu, berubah kondisi masyarakat, berubah kondisi pola pikir manusia. Nah, ilmu ini tetap konsisten. Jadi, pilihlah ilmu yang senantiasa bermanfaat pada saat ini dan juga di masa kemudian. 6. Namun, dari segala jenis ilmu, maka hendaklah seorang pelajar itu memprioritaskan diri untuk mempelajari ilmu tauhid dan makrifat ataupun ilmu mengenal Allah. Dan juga di dalam memilih guru, pilihlah guru yang tidak hanya lebih tua, tetapi juga lebih alim, lebih warok, yaitu yang lebih memelihara diri dari keharaman, dan yang lebih penting adalah memelihara guru yang senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan juga penting juga bagi seorang pelajar itu bermusyawarah dalam segala hal, sebagaimana Rasulullah SAW juga senantiasa bermusyawarah dengan para sahabatnya di dalam segala urusan, bahkan di dalam kebutuhan rumah tangganya. Dan juga seorang penuntut ilmu itu senantiasa harus bersabar, tabah di dalam menuntut ilmu, tabah di dalam menghadapi berbagai macam cobaan di dalam ketika menuntut ilmu. Dan juga tidak tergesa-gesa di dalam mempelajari sebuah ilmu sampai pelajar ini menjadi ahli, sampai pelajar ini bisa lebih memahami dengan yakin sebuah ilmu yang ia pelajari. Dan juga seorang penuntut ilmu hendaklah berhati-hati di dalam memilih teman. Jangan sampai seorang penuntut ilmu itu memilih teman yang jelek tabiatnya, yang buruk tabiatnya. Sebab teman itu menjadi faktor pendukung di dalam proses belajar mengajar ataupun di dalam proses menuntut ilmu. Nah, itu merupakan pembahasan di dalam pasal 3 dari kitab Ta'limut Ta'alim karya Syekh Az-Zarnuji. Sekian sharing kali ini, semoga bermanfaat dan juga memberikan wawasan bagi para sahabat di dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari menjadi lebih barokah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.